A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala habibina habibil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai adzan dan iqamah. Kita sampai pada bab syahadah ya. Syahadah kemarin sudah syahadah. Sebelumnya adalah syahadah apa namanya? Yang pertama syahadah syahadah tauhid ya. Ini sekarang syahadah risalah. Yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Syahadat pertama yaitu syahadat tauhid, yaitu bahwa kita menyadari ya, kita bersaksi bahwa ya dalam potensi lahir kita dan potensi batin kita ya. Jadi dengan sepenuh potensi, dengan sepenuh perhatian menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang memberi efek kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi'li ya, tauhid fi'li. Dan selanjutnya kalau orang sudah bisa menyadari itu, ini dalam kesadaran ya, dalam merasakan bahwa, kalau sudah bisa merasakan bahwa tidak ada memberi efek kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka level selanjutnya kalau itu bisa terus menerus dijaga, mungkin akan bisa merasakan tauhid dzati ya, bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini adalah manifestasi atau tanda-tandanya ya. Dan kebenaran syahadat itu yang pertama pada level lisan, yang kedua pada level kalbu ya. Dan kalau tanda-tanda syahadat itu muncul, hamba akan mengalami semacam fana dalam Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selanjutnya dia akan merasakan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat ridhonya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tanda-tanda itu kalau kita bersyahadat itu harus dijaga, dipelihara ya. Jadi apapun sebetulnya kalau kita merasakan suatu manawi ya, ungkapan maknawi atau pemahaman bersifat maknawi dalam hati, itu apapun ya, itu dijaga jangan sampai nanti hilang lagi ya, dengan lalai, dengan wa'udzubillah bahkan kemaksiatan, tanda ya pemahaman yang kita rasakan itu bisa hilang. Nah itu kalau tanda itu muncul, jadi kalau sudah muncul sedikit dalam hati dipelihara, dan selanjutnya nanti mungkin akan muncul termanifestasi dalam perbuatan, dan selanjutnya kalau perbuatan itu berulang-ulang akan menjadi akhlak dan menjadi karakter dan menjadi bagian dari dirinya ya. Dan itu begitu mungkin cara kita memperbaiki akhlak ya, memperbaiki qalbu. Jadi intinya itu memperbaiki qalbu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pahami, itu
baru atau manfaatnya atau apa namanya ya harus kita dorong, kita buat, kita usahakan begitu rupa sehingga menjadi sesuatu yang ada di dalam qalbu, ya, dalam hati. Nah, kalau itu tidak dipelihara atau bahkan kalau tidak muncul semacam tanda-tanda itu, maka itu nanti menjadi nifak, ya, menjadi munafikan. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita yang ada dalam qalbu. Dan selanjutnya ini adalah syahadah risalah, ya, syahadah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pembahasan ini kita ada mengubah diri kita, juga adab kita ada menghabis syahadat ini, ya. Jadi sholat ini adalah sebagai sarana, ya, sebagai sarana atau lapangan atau medan di mana kita melatih tauhid kita, ya. Jadi seperti sholat ini seperti ya, dulu sudah diberatkan seperti orang masuk gym, ya. Dari hari ke hari tauhid itu harus semakin baik. Apa-apa yang tadi itu yang disebut tadi, dari hari ke hari semakin baik. Jadi sholat kita itu mendorong kita untuk menjadi lebih baik, tauhid semakin menguat, ya. Jadi dengan sholat ini kita melatih hati kita, ya. Tadi itu kalbu kita untuk berusaha mencapai tauhid yang tertinggi, ya, dengan ibadah, dengan riyadhah, bahkan dengan perang di mihrab, ya, dengan mihrab kita jadi usahakan memang jadi kita menjaga hati kita, ya, supaya ya tidak lalai dalam berperang ini. Jadi kita memerangi diri kita supaya kita bisa hidup dalam kehidupan yang berdasarkan tauhid. Nah, kalau kita sudah sampai tauhid yang makin dominan dalam hati kita, makin memenuhi hati kita, maka hidup kita akan bermakna dan insya Allah itu kita akan berhasil dan kita selamat di dunia dan akhirat. Tapi was-was segala macam itu yang penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit rohani itu ya akan hilang dengan sendirinya. Jadi kecemasan dan apapun yang itu, dan akan timbul kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, ya. Bukan kebahagiaan atau kesenangan yang sifatnya wahmi, yang kita adakan sendiri, ya, dan yang kekal, dan itu akan sampai ke akhirat. Jadi penting untuk memahami adab-adab ini dan juga dipraktekkan, dihayati, dan dijadikan sebagai bahkan sebagai syiar, ya, sebagai syiar yang menerangi diri kita dan orang-orang sekitar kita, dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini kita sampai pada mengenai pasal keempat, fi fadil adab syahadah bir risalah, tentang adab-adab syahadah risalah, ya. Wa fi syarati ila syahadah bil wilayah, ya, dan selanjutnya juga isyarat mengenai syahadah wilayah, ya, yaitu asyhadu anna waliyan waliyullah, walaupun itu bukan adzan, ya, tapi biasa di bagian bagi adzan, tapi itu biasa diucapkan dalam adzan, ya. Biasa. Jadi ini pembahasan yang sangat penting. Jadi kalau syahadat yang pertama, syahadat tauhid, itu adalah merupakan tujuan, ya. Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tujuan
Dan risalah itu adalah tentang jalan menuju tauhid tersebut. Tanpa jalan ini kita tidak mungkin mencapai tujuan tersebut, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Imam As-Shadiq alaihissalam bahwa nahnu hijabullahu akbar, atau dalam hadis yang lain Rasulullah adalah hijabul a'dham, ya, hijab yang agung. Maksudnya bahwa Rasulullah dan ahlul baitnya itu merupakan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantara tersebut kita tidak mungkin sampai ke tauhid, ya. Jadi kita lihat bahwa orang-orang, baik orang-orang yang katakanlah yang mungkin memang tidak tahu, ya, risalah, atau mungkin tahu tapi tidak melaksanakannya, kita lihat bahwa kehidupannya mungkin tidak sampai ke tauhid, ya, tidak sampai ke tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat misalkan orang-orang yang tulus berkorban, misalkan, ya, kalau kita lihat misalkan katakanlah dulu ada orang misalkan tentara-tentara Jepang begitu, ya, ya ada mereka yang tulus berkorban untuk untuk negaranya, untuk kaisar atau apa, ya nggak nyampe gitu. Kita lihat dari ucapan-ucapan mereka, dari ya kasihan gitu. Orang-orang yang mungkin punya ketulusan tapi mungkin karena tidak tahu, tidak ada ilmu, ya nggak nyampe, tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi jalan itu terletak dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Imam Khomeini, perjalanan ini merupakan perjalanan yang panjang, dan Mi'raj ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan perantara Rasulullah SAW, dengan wujud kita yang lemah, wujud kita yang tersambung dengan dunia, dengan keragaman, dengan kejahilan, tidak akan bisa nyampe. Jadi orang jahil tidak mungkin sampai kemana-mana. Jadi kita perlu diarahkan, dibimbing untuk mencapai tujuan yang hakiki. Jadi orang jahil, ya namanya juga jahil, jalan ke sana, jalan ke sini, ya nggak jelas. Ya seperti kita mau ke Jakarta, nggak tahu jalannya, ya gimana. Jadi perempuan kita ini kita seperti orang buta, ya. Jadi ini iklam annahu la yumkin yumkin apa, ya, baik, apa ini la yumkin ya mungkin, ya, atau la yumkin tayu hadis safar rohani wal mi'rajul rohani bihadzal rijlil mashkurah, ya, maksurah, bihadzal maksurah wal inanil murhi wal ainil umya wa qalbil ladzi huwa bila nur. Ketahuilah bahwa tidak mungkin kita melakukan kebingungan, ya, tajis, mungkin kayaknya ini kebingungan, ya, dalam kebingungan safar rohani dan mi'raj iman ini dengan kaki yang patah, ya, birijlil maksurah, kaki yang hancur, maksurah itu apa, ya, ya hancur itu, ya. Jadi artinya dengan jiwa yang lemah itu, dengan diri yang sangat terbatas, itu tidak mungkin. Dan inanil muhyi, dengan inan ini cari-cari nggak ketemu, maksudnya apa, ya, dari bi'anil
Marahi itu santai dengan motivasi atau dengan santai-santai juga tidak bisa. Dia harus dengan sungguh-sungguh, sudah kuat harus sungguh-sungguh ya. Wal ainil dan tidak mungkin dengan kedua mata yang buta ya, atau dengan hati yang tanpa cahaya, tanpa ilmu. Jadi lam ya sebagaimana dalam ayat ini ya, waman lam yaj'al lillahu lahu nuran wa ma lahu min nur, ini dalam surat Nur ya. Dalam barang siapa yang baginya Allah tidak menjadikan nur, maka tidak ada baginya cahaya. Jadi cahaya itu adalah yang disebut cahaya. Wujud cahaya itu adalah wujud nurani, wujud rohani yang diberikan oleh Allah dalam perjalanan kita menujunya ya. Dan kalau kita tidak diberi cahaya tersebut, maka kita tidak mendapatkan cahaya. Ya, cahaya ini diberikan ya, bukan diperoleh atau diusahakan. Jadi memang ini benar-benar diberikan. Dan cahaya tersebut ini adalah wujud Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak berpegang teguh pada wujud rohani Rasulullah SAW, tidak mungkin nyampai. Faminal mahtum wal lazim ya. Faminal mahtum wal lazim lisuluki hadzal tariqir rohani wal urujil hadzal maris irfani ya. At-tamassaku ya bimaqamir rohani hudatit tariq al-ma'rufah wa nawari sabilil hidayah alladhi huwa wasiluna ilallah wal aqifuna alallah. Jadi dan Aminal mahtum dan tentu saja ini ya, dan pasti waminal mahtum, dan sudah pasti dan lazim ya, dan konsekuensi logis bahwa untuk meniti jalan rohani ini dan uruj dan naik ya, mi'raj irfani adalah dengan bertegang teguh ya dengan makom rohani Rasulullah SAW ya. Jadi tidak mungkin sampai kecuali berpegang teguh Rasulullah SAW. Dan jadi wujud Rasulullah dan Ahlul Bait adalah manusia yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mau sampai ke sana harus mengikuti jejak orang yang sudah sampai. Jadi tidak mungkin orang sampai dengan ananiyah, dengan riya, dengan wujud yang terbatas dan banyak kekurangan, kejahilan, dan itu tidak mungkin sampai. Ya kita ini mungkin ya kalau orang biasa mungkin di bumi aja sudah kalah, apalagi di langit. Jadi usaha apapun tanpa wujud Rasulullah itu adalah merupakan usaha yang nantinya dipimpin oleh setan ya. Jadi cuma ada dua, Rasulullah atau setan. Tidak ada di tengah-tengah atau tidak ada yang ketiga. Dan itu pasti tanpa itu orang pasti tersesat. Dan klaim ini bukan hanya klaim, tapi memang bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara empiris, Ya,
walau arada ahadun ayatu hadha tariq biqadami ananiyah nafsi min duni tamasuk bil wilayatihim fasulukahu ila syaitan wal hawiyah, ya. Maka kalau seorang menjalani jalan ini dengan ananiyah, ego, ya, dengan ego dirinya tanpa bertegang teguh pada wilayah mereka, maka suluknya itu adalah akan suluk sampai pada syaitan dan hawiyah, ya, neraka hawiyah, waliyadu billah. Ya, kita alhamdulillah ya sudah ini, ya, tinggal dipupuk, ya, tinggal sudah modalnya sudah ada, tapi modal yaitu tadi itu harus dipelihara, dipupuk. Wabayano ilmi, ya, dan penjelasan ilmiah kama rutibal haji, kama rutibal rotaba, kalau rob kama anna rob, apa ini dibacanya anna, karena ini ada anna, ini menjadi isimnya. Anna bal hadis bil qadim, kan anna bal hadisu bil qidam bil qadim, ya, bahwa yang jadi tidak mungkin Allah yang qadim, ya, kita yang hadis, dan kita yang mutaghayyir, ya, yang selalu berubah. Alam materi diri kita yang selalu berubah, kita berubah setiap saat. Dengan yang sabit Allah Subhanahu wa taala, dan dengan yang muhtaj yang membutuhkan perantara, ya, dan yang jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak bisa dibandingkan, ya. Kita yang hadis, Allah yang qadim, Allah yang mutlak, kita yang Allah aktualitas mutlak, ya, sebagaimana dalam filsafat itu, kita yang potensialitas mutlak, ya, di awal itu, ya, potensial mutlak. Jadi nggak bisa aktualitas mutlak berhubungan langsung dengan potensialitas mutlak. Bukannya Allah nggak bisa, tapi kita yang tidak akan mampu, ya. Jadi untuk bisa berhubungan itu harus ada kesesuaian, ya. Jadi dalam kehidupan apapun, ya, begitu hukum alam, ya. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan seseorang, ya harus ada levelnya, harus level, atau paling nggak jauh berbeda. Jadi kalau kita berhubungan dengan presiden, ya harus perantara, ya. Kalau kita datang ke istana, ya nanti diusir sama penjaga. Ya, Allah yang wujud azali abadi, tidak ya sabit dan aktual, kesempurnaan murni, tidak mungkin bisa berhubungan langsung. Bukan kita, ya, tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini selain itu juga kita ini kadang ada, kadang nggak ada. Allah selalu ada di mana-mana. Wujud Allah mutlak, ada di mana-mana. Kita ini, ya, di sini ada, di sana nggak ada. Kemarin, jadi kita terus berubah. Di sini ada, di tempat lain nggak ada. Jadi Allah yang sabit tidak mungkin hadir, ya, dalam wujud aslinya dalam alam yang selalu berubah, nggak bisa, nggak ada pada itu. Jadi filosof pun mungkin
tidak mampu menjelaskan hubungan ini kalau tidak ya kita sudah usahakan kan ya dalam filsafat itu untuk menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara ya. Tapi sejauh yang kita bahas itu kan tidak ada yang persis menggambarkan bagaimana hubungan relasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini terlalu fakir dan Allah itu begitu ghani. Begitu ghani. Jadi kalau Allah hadir langsung dalam malam ini ya Allah itu akan nanti mengalami perubahan dan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kehadiran Allah Subhanahu wa taala di alam ini adalah melalui wujud yang punya dua sisi, yaitu punya sisi tetap dan punya sisi berubah, yang menghubungkan antara yang sabit dengan yang mutaghayyir atau yang berubah ya. Oleh karena itu butuh perantara ya, butuh perantara yang bisa menyambungkan antara yang abadi yang mutlak dengan yang kita yang partikular ya, yang terbatas dan yang fakirnya mutlak ya kan. Kita ini fakir dalam segala hal, butuh dalam segala hal, perlu dilindungi dalam segala hal, perlu dikasih dalam segala hal. Jadi ya kita harus tahu diri kita ya. Ya kalau analoginya ya tidak mungkin sumber listrik yang sangat kuat, voltasenya tinggi, wattnya besar, dihubungkan atau ada lampu tadi itu misalkan 10 watt, 20 watt atau kita yang kecil berhubungan langsung dengan sumber listrik yang kuat, atau katakanlah tanaman kecambah yang kecil mau diairi dengan air katakanlah dari Joss Dam ya, bendungan yang ada di Cina itu yang berapa itu gedenya ya, langsung kesapu habis ya. Tidak bisa. Jadi maka perlu perantara, dan perantara ini yang punya sisi rohani, sisi yang sabit dan sisi yang taghyir. Yes, sebagaimana dalam ayat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, dari sisi basyar Allah itu dari sisi basyariah Rasulullah itu seperti kita, berubah ya kan, makan, minum dan seterusnya, lahir dan seterusnya. Tapi dari sisi lain Allah itu Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam yuha ilayya. Ya, sebagaimana juga mungkin dalam riwayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, bahwa malaikat melihat bahwa Rasulullah itu kayak Tuhan di bumi. Ya, jadi Rasulullah ini memang wujud yang luar biasa ya. Ya, yuha ilayya tadi itu dari sisi bukan dari sisi basariyahnya, tapi dari sisi rohaniyahnya ya, yang tersambung dengan zat Tuhan, mendapatkan wahyu, kemudian wahyu itu disampaikan kepada kita yang lemah, yang relatif mutlak dan putus segalanya. Dari jadi secara filosofis kita tidak mungkin tersambung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan jadi kita perlu perantara untuk itu ya. Ya mungkin sampai di sini dulu itu untuk syahadah risalah ya. Ada komen? Ya kita lanjutkan ke bidayah. Al-faslul khamisu fi mabda'il harakah wal muntahaha ya. Pasal kelima tentang mubtada ya, mabda bukan mubtada ya, mabda fi mabda'il harakah, tentang mabda harakah dan muntahanya ya, dan muntaha. Jadi qad arafta anna fil harakati inqisaman lidzatiha, bahwa telah kita ketahui bahwa jadi kita memandang bahwa secara hakiki bahwa gerak itu al-harokati inqisaman. Jadi harokah bisa dibagi secara dzati ya. Secara zat harokah itu bisa dibagi ya. Kadang kita dalam benak kita gerak itu tidak dibagi ya. Misalkan kalau kita ditanya misalkan kapan pergi ke Bandung, hari Selasa misalnya. Ya, hari Selasa kita menganggap bahwa peristiwa pergi ke Bandung itu dari Pati misalnya ke Bandung terjadi pada hari Selasa gitu. Secara global ya, satu peristiwa yang terjadi dalam sesaat. Tapi pada kenyataannya kan nggak gitu, bahwa gerak dari dari Pati ke Bandung itu terjadi dalam rentang waktu tertentu, sayal ya, kemarin kita bilang ada continuing ya, proceeding ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu, bahasa Inggris continuing proceeding, dan bisa dibagi ya. Fa'lam anna hadal inqisama la ya kofu ya. Bentar. Ala hadin. Jadi pembagian ini tidak berhenti pada batas tertentu ya. Tidak berhenti pada batas tertentu. Artinya pembagian itu ya ini kita langsung aja ya. Tidak berhenti pada batas tertentu. Al-inqisamu alladhi nadhiral inqisamu alladhi fil kamiyah al-mutasilah al-kamiyati al-mutasilatil qarrah minal hati wal sathi wal jismi. Jadi pembandingan ini tidak berhenti seperti ya, tidak bisa berhenti ya, sebagaimana juga nadiral ya, mungkin nadiral ini kisami, seperti pembagian sebagaimana kita melihat pembagian dalam suatu yang kamiyah mutasilah ya. Kam itu masih ingat ya, kam itu adalah jenis dari arot ya, jenis dari karot yang kam secara bahasa kam itu artinya berapa ya. Jadi
sesuatu yang punya kuantitas. Kam atau ya kuantitas, bisa terjemahkan kuantitas ya. Kuantitas yang mutasila, kam yang sesuatu yang punya kuantitas yang bersambung, yang korroh. Korroh itu artinya ada dalam waktu yang sama ya. Kalau jadi kam itu dibagi menjadi mutasil dan munfasil. Yang mutasil itu diberi yang korudat, dan yang ghair kor. Yang kor itu contohnya adalah garis di sini ya, seperti al-khot ya. Khot itu garis, wasat itu bidang mungkin ya, jismi itu ruang atau jisim ya, yang mempunyai bentuk mempunyai tiga dimensi. Jadi maksudnya kalau yang kordat itu, kam yang kordat itu adalah contohnya ya waktu ya, zaman itu bisa dibagi, tapi dia tidak berada dalam tidak berada dalam saat yang sama kan. Zaman ya adanya cuma saat ini. Masa lalu dan masa lalu sudah nggak ada, masa yang akan datang belum ada. Nah itu namanya ghair qor. Nah yang qor itu seperti garis ya, bisa dibagi menjadi dua ini bisa dibagi menjadi 4 dan seterusnya. Dan betapapun garis ini dibagi berapapun, tapi tidak akan ada batas dalam pembagian itu ya. Juga demikian juga bidang dan jisim ya. Jisim itu benar. Jadi pembagian waktu itu, pembagian gerak tidak ada batasnya. Tidak bisa, jadi sekalipun kecil masih tetap bisa dibagi. Terus lau waqafa alal hadin karena juz'an la yatajaza ya. Kalau dia berhenti pada suatu batas tertentu, misalkan pembagian ke semiliar, berhenti nggak bisa dibagi, maka itu menjadi bagian yang tidak bisa dibagi. Bagian yang setelah pembagian yang 1 miliar tadi menjadi bagian yang tidak bisa dibagi. Waqad taqaddama butla nuhu ya, dan sudah terbukti keliru pada pembahasan sebelumnya. Pembagian juz'un la tujaza ini enggak tahu di mananya. Tapi walhasil itu suatu yang mustahil ya, pembagian tetap suatu yang batil. Jadi yang kam yang mutasil itu tetap bisa dibagi betapapun kecil, betapapun tidak ada alat untuk mengukur hasil pembagian itu ya. Ya, jadi ini gerak itu seperti itu. Nah ini mukadimah ya, sebelum menerangkan apa yang disebut mabda dan muntaha. Jadi kemarin masih ingat ya bahwa rukun gerak ada 6 yang mabda, muntaha ini 2, yang lain adalah harik dan mutaharik. Harik itu yang penggerak, mutaharik itu subjek gerak ya. Yang 2 lagi adalah masafah, jarak, dan satu lagi adalah zaman ya, waktu. Jadi ada 6 rukun gerak. Dan wa aidan huwal inqisamu bil quwah la bil fi'li. Dan selain itu pembagian tadi itu, pembagian waktu tadi itu, pembagian gerak tadi itu adalah pembagian bil quwah ya, pembagian potensial, la bil fi'li,
bukan pembagian yang aktual. Artinya pembagian tadi itu artinya gerak itu punya potensi untuk dibagi ya, tidak secara aktual dibagi seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan pembagian itu dalam benak, tapi secara aktual gerak itu nggak bisa dibagi ya. Makanya laukana bil fi'li batalat al harokah. Kalau dibagi secara bil fi'li, secara aktual, maka harokah itu menjadi batal ya. Lintihail kismati ilal ajza'i daf'atil ilal ajza'i daf'atul wuku'i. Dan karena pembagian itu akan habis daf'atil wuku'i. Jadi karena akibat pembagian itu kalau gerak tadi itu bisa dibagi-bagi gitu, maka nanti gerak itu akan terputus-putus ya. Terputus-putus. Daf'il wuku'. Bukan yang tadi itu, bukan yang jadi pembagian nanti berujung pada pembagian yang daf'il wuku'i ya. Daf'atil wuku'i yaitu pembagian yang jadi geraknya menjadi terputus-putus ya. Bukan gerak yang sayal, yang kontinu. Ya seperti kita lihat mungkin kalau ada jam itu jarum detiknya itu ada yang sayal ya, kontinu. Muter detiknya itu ada yang daf'il wuku'i ya, terputus-putus. 1 detik dia berhenti, 1 detik berhenti, itu detiknya. Tapi kalau jarum menit atau jarum jamnya itu kan sayal. Nah kalau gerak itu kalau bisa dibagi secara aktual, maka niscaya gerakannya itu kan terputus-putus gitu ya. Dan itu artinya bukan gerak ya, jadi geraknya kalau sudah putus-putus ya, misalkan satu lingkaran itu berapa itu, ada 60 gerak, yaitu 60 gerak kecil ya, bukan satu gerak melingkar utuh ya. Jadi gerak tidak bisa dibagi secara aktual. Itu premis yang kedua ya. Terus bidzalika yatabayyanu janani. Boleh diulangin nggak? Boleh diulangin nggak? Diulangin. Ya, premis yang pertama bahwa harokah itu bisa dibagi. Ya, gerak bisa dibagi. Tapi jadi pembagian itu tidak ada batasnya, tidak berujung. Jadi sampai bagian terkecil pun tetap masih bisa dibagi. Itu premis yang pertama, ya enggak? Seperti pembagian hal-hal yang pembagian hal-hal yang kam mutasil ya, kamiyah yang mutasil, seperti misalkan garis bidang atau ruang. Bidang ya, bidang begitu ya, bidang ini bisa dibagi menjadi 4, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi berapa, terus kan sampai bagian yang terkecil pun dia akan tetap bisa dibagi. Jadi pembagian sesuatu yang mutasil ini nggak akan ada habisnya. Nah, gerak itu juga seperti itu ya. Gerak bisa dibagi, dan pembagian suatu gerak itu tidak ada batasnya. Tidak akan sampai pada ini juz'un la yatajaza, tidak akan sampai pada suatu bagian yang tidak bisa terbagi. Oke, gitu.
Ini premis yang pertama. Ya, ini sebagai catatan bahwa kam ya atau kuantitas itu dibagi menjadi dua. Ini dalam pembahasan mengenai mahiyah ya. Mahiyah itu kan terjadi dibagi menjadi dua ya, yaitu jauhar dan arad. Sebenarnya menjadi 10 ya. 10 jadi mahiyah dibagi menjadi 10. Yang pertama jauhar yaitu substansi. Yang 9 itu namanya disebut arad atau aksiden, sifat lah ya. Nah, dari yang 9 itu ada kam ya. Kam itu adalah sejenis sejenis arad, sejenis sifat pada pada zat ya, atau pada jauhar, pada substansi ya. Jauhar ada 5 ya, itu sudah ada. Jauhar itu ada 5. Yang pertama itu adalah yang non materi, mujarad ya, mujarad non materi. Yang kedua adalah madah yang materi. Yang ketiga adalah nafs ya, yang itu yang non materi tapi bergerak secara materi, itu nafs, seperti jiwa kita ya. Yang berikutnya adalah surah, bentuk surah ya. Surah secara bahasanya bentuk ya, tapi agak sulit diterjemahkan. Surah itu menempel pada jisim ya, pada madah itu surah. Terus yang terakhir adalah surah jismiyah. Jadi ada 5 ya, 5 johar ada 5. Nah, 9 yang lain dari mahiyah itu disebut arad. Itu ada kam, ada kaif, ada apa lagi pokoknya itu. Nah, kam itu kuantitas itu dibagi menjadi 2, yaitu yang mutasil dan munfasil. Mutasil itu yang kontinu, yang munfasil yang tidak kontinu, yang diskrit. Ya, mutasil itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang qor dan ghairul qor. Qor itu artinya hadir bersama-sama ya. Ya, qor. Kemarin sudah ini ya, yang qor ini. Ya, ini kalau nggak dikasih tahu, kalau dicari di kamus ini ya nggak ketemu ya. Qor itu maksudnya apa? Ya, qor itu seperti qarru aini itu kalau dalam Al-Qur'an itu ya begitu ya, pengertiannya kan beda ya. Nah, qor ini pengertiannya itu hadir bersama-sama seperti garis gitu kan. Tadi ini hadir bersama-sama pada saat yang sama ada ya. Kalau dia ada semua, kalau nggak ada ya nggak ada semua. Qor ya kan, termasuk ruang misalkan, atau bentuk-bentuk 3 dimensi jisim itu qor ya. Yang ghair qor, yang tidak hadir bersama-sama, ini adalah zaman, waktu ya, durasi, zaman tidak hadir bersama-sama. Yang sudah lalu nggak ada, yang akan datang juga belum ada, yang ada cuma yang sekarang. Itu ghair qor. Nah, yang mutasil itu jadi gerak itu bisa dibagi seperti ini ya, seperti kita membagi suatu yang kam yang mutasil ini, seperti kita membagi garis atau membagi ruang atau membagi bidang, betapapun kecil dari tetap dia bisa dibagi. Itu premis yang pertama ya, dengan jelas ya. Terus premis yang kedua yaitu bahwa pembagian tadi itu walaupun tidak bisa dibagi, tapi pembagian itu bersifat potensial ya, bil quwah bukan bil fi'il. Artinya kalau dia dibagi secara aktual bil fi'il, maka gerakannya itu menjadi gerakan yang terputus-putus ya. Ya karena dia dibagi, kan gerak itu sifatnya kontinu.
kontinu. Jadi maka dia tidak bisa pembagian yang ada tadi itu, pembagian yang tadi itu bil kuat, artinya mungkin bisa dibagi ya secara sederhana, bisa dikatakan pembagian itu ada di benak, tidak dalam kenyataan, bukan aktual ya. Kenapa? Karena kalau pembagian dibagi maka gerakan itu menjadi terputus-putus ya. Ya seperti tadi itu jarum jam yang detik itu kan umumnya terputus-putus ya. Jadi satu lingkaran dibagi menjadi 60 gerak. Nah itu bukan bukan gerak kontinu ya. Jadi itu jadi akhirnya menjadi 60 gerak yang kecil-kecil. Ya. Itu yang kedua. Premis yang kedua ya. Jadi ini belum menerangkan mabda dan muntaha. Ya, jadi dari kedua premis tersebut maka jelaslah babidzalika yatabayyanu. Jadi sekarang ini kesimpulannya ya. Annahu la mabda'a lil harakah wa la muntaha laha. Maka di sini, nah ini kalau secara bahasa artinya tidak ada mabda bagi harokah dan juga tidak ada muntaha baginya, bagi harokah ya. Maksudnya gimana? Maksudnya bimakna al-juz'ul awwalu alladzi la yanqasimu minal jihadil harokah wal juz'ul akhar alladzi kadzalika lima arafta anifan, bahwa dalam arti bahwa bagian pertama yang tidak terbagi dan bagian yang tidak terbagi dari sisi gerak. Jadi pengertian tidak ada permulaan atau tidak ada akhir yang hakiki itu maksudnya ada bagian pertama dan bagian terakhir yang tidak terbagikan ya. Jadi memang agak perlu merenung. Jadi ada bagian yang pertama yang tidak terbagi dan bagian akhir yang tidak terbagi, yang itu yang tidak termasuk gerak. Gerak itu setelah dia kontinu, kan tadi gerak kontinu, ya kan? Seperti promise yang pertama, gerak itu harus kontinu, ya kan? Nah, tapi ada sesuatu yang di awal gerak itu yang tidak bisa dibagi, dan di akhir gerak yang juga tidak bisa dibagi. Misalkan kita bergerak menuju dinding, ya kan? Ya ketika berjalan, ya tepat sebelum menabrak, yaitu gerak berjalan menuju dinding. Tapi begitu menabrak dinding, nah itu peristiwa menabrak dinding itu nggak bisa dibagi. Begitu juga di awal. Ketika misalkan dari dinding ke dinding, badan kita menempel pada dinding awal. Menempel pada dinding awal kan nggak bisa dibagi. Begitu juga ketika menabrak dinding akhir, itu nggak bisa dibagi. Nah, dua bagian awal dan akhir itu bukan termasuk dari gerak. Karena apa? Karena tidak bisa dibagi. Gitu. Juga misalkan, jadi nah itu yang daf'i ya. Perubahan yang daf'i itu dulu kan ada perubahan itu tagayur itu ada dua, yaitu yang daf'i, yang tadriji. Yang tadriji itu yang gerak. Nah, perubahan daf'i itu seperti tadi itu pas menabraknya itu. Juga yang daf'i itu misalkan katanya kematian. Peristiwa menuju mati itu gerak, tapi matinya itu nggak bisa dibagi peristiwa. Itu ya peristiwa seperti itu tagayur yang daf'i ya, tidak bisa dibagi. Ya, ini aplikasinya gimana? Aplikasinya ya dalam
akhlak ya. Ya tadi itu bahwa kita perlu menyadari bahwa setiap saat kita melakukan daf'i ya, yang gitu-gitu itu. Dan yang daf'inya itu adalah given ya. Ya jadi dalam gerak perlu untuk menghasilkan sesuatu perlu pemberi wujud ya, perlu pemberi sesuatu yang daf'i, perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini benar-benar miskin, fakir, nggak bisa apa-apa kecuali dengan jadi di sini kerasa ya kan bahwa setiap saat Allah campur tangan ya dalam gerak, dalam daf'i, dalam semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ya paling nggak bisa kita rasakan berperan dalam setiap detail dari kita ya. Belum lagi kalau misalkan kita lihat gerak yang ada di dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam segala hal tubuh kita, misalkan berapa jumlah atomnya, berapa jumlah elektronnya, berapa jumlah sub-sub partikel, sub-sub atom, semuanya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya terus jadi begitu ya, jelas 5 arafta anifan sebagai mana telah Anda ketahui sebelumnya. Anifan itu tepat sebelum ini ya. Just now itu anifan. Anal ajza bihadzal makna daf'i al-wuqu'i ghaira tadriji, bahwa bagian yang ini bahwa anal juz'a bihadzal makna, bahwa bagian yang tadi itu, bagian menabraknya tadi itu merupakan daf'il wuqu'i, sesuatu yang daf'i, kejadian wuku' itu kejadian ya, daf'i itu yang tadi itu yang daf'i, yang tidak tadriji. Jadi peristiwa mati itu adalah daf'i al-wuqu'i ghairu tadriji, bukan suatu yang tadriji. Fala yantabiqu alaihi haddul yantabiqu alaihi, tidak sesuai dengan pengertian haddul harokah li'annaha tadrijiyan, li'annaha karena dia adalah tadrijiyun zatun ya, karena dia adalah suatu yang tadriji, karena gerak adalah merupakan suatu tadriji. Jadi ya jelasnya begitu deh, bagian yang di awal dan di akhir itu tadi ada bagian yang tidak bisa dibagi, yaitu itu bukan merupakan gerak. Nah itulah yang disebut muntaha dan mabda. Ya, kok nggak disebut, nggak dibilang ya muntaha dan mabdanya. Wala muntaha laha bimana jusan. Jadi bagian yang tidak terbagi itu, jadi muntaha dan mabda itu tidak termasuk bagian dari gerak ya. Demikian hal ini. Jadi babi hadzal makna jalungi ghaira tadriji fala yantabiqu alaihi haddul. Jadi bagian yang kedua ini tidak sesuai dengan definisi gerak. Muntaha dan mabda itu bukan bagian dari gerak, walaupun dia rukun dari gerak, tapi bukan merupakan bagian dari gerak. Seperti juga misalkan harik, penggerak, itu bukan bagian dari gerak. Jadi muntaha, mabda dan muntaha, awal dan akhir gerak itu bukan bagian dari gerak. Wa amma ma taqaddama anal harakah tantahi minal janibaini ilal quwatil la fi'liyah
maha wa fi la quwata ma'hu bahwa tahtaju laha bil kharij min datiha. Jadi adapun pernyataan sebelumnya bahwa al-harokah itu adalah berakhir pada dua sisi, yaitu dari kuah la fi'la, jadi dari potensi. Jadi gerak, kalau kita lihat diri kita misalkan bergerak mulai dari kuah la fi'la ya, ketika kita masih berupa bahkan prasikut atau apapun sebelum itu, maka kita masih berupa potensi mutlak tanpa aktualitas sampai nanti berakhir pada aktualitas tanpa potensialitas, di mana potensi kita sudah nggak ada, tinggal aktualitas semua. Maka itu merupakan hal yang ditinjau secara bil kharij, bukan hakikat gerak itu sendiri ya. Itu jadi tetap ya di awal dan di akhir itu bukan bagian dari gerak. Ya itu, jadi dengan demikian mudah-mudahan kita semakin menyadari gerak kita ya, semakin menyadari peran Allah terhadap diri kita, walaupun ini masih tetap saja jauh dari gambaran yang sebenarnya mengenai kekuasaan Allah terhadap kita atau relasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya ini ada selangkah lebih maju. Jadi memang ya ini filsafat berusaha, ya walaupun ini pembahasannya bersifat umum, tapi kalau kita terapkan itu pada relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semakin kita bisa menyadari berapa kita itu benar-benar hakir ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan dari pembahasan filsafat. Jadi sebagai dasar untuk akhlak ya, dan untuk memahami tauhid dan risalah tadi, syahadat tauhid dan syahadat risalah secara lebih baik. Ya demikian, ada komen? Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita tutup, kita bacakan Al-Fatihah yang pahlianya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, terutama juga kepada kedua penulis kedua buku ini, Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai, juga guru-guru yang sudah menyampaikan ini secara baik kepada kita semua, juga guru-guru kita yang sudah mendidik kita, Mbah Haji Khalil, Mbah Mun, dan yang lain-lainnya, juga untuk orang tua kita, leluhur kita, Mbah Kakung, Mbah Putri, yang Putri, dan yang lain-lainnya, Mbah Mumin, Mbah Sana, Mbah Suwoto, Mbah Mira, Mbah Kami, Mbah Karti, dan juga untuk Mbah Muhammad Mutamakim, leluhur kita, juga untuk kita semua, untuk putra putri, untuk para saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun yang dekat, untuk kaum mukminin mukminat semuanya, untuk para pejuang Palestina, para pejuang pembebasan Palestina dimanapun mereka berada ya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah ma'assalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wal afu minkum. Wassalamu alal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.